Halo, assalamualaikum, balik lagi di resep Hernis. Kali ini saya akan membuat bolu kukus ketan hitam menggunakan 4 butir telur. Teman-teman bisa jual per mika seperti ini ya. Tekstur dari bolu kukus ketan hitam ini teksturnya tuh lembut banget. Untuk kamu yang penasaran cara membuatnya seperti apa, jangan lupa klik like dulu dan jangan lupa klik subscribe supaya kamu gak ketinggalan video baru saya. Terima kasih yang sudah subscribe. Untuk bahan dan cara membuatnya, pertama-tama siapkan bahan kering. Untuk bahan kering ada tepung ketan hitam sebanyak 185 gram. Selanjutnya ada juga vanili bubuk, gunakan setengah sendok teh. Kemudian tambahkan baking powder sebanyak 1/4 sendok teh dan garam 1/4 sendok teh. Nah, bahan keringnya ini silahkan teman-teman sisihkan terlebih dahulu ya. Untuk bahan kering kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ke bahan basah ya, atau bahan cair. Untuk bahan cair di sini ada santan kelapa, saya pakai 1 sachet atau 65 ml. Kemudian ada minyak goreng atau minyak sayur sebanyak 50 ml. Selanjutnya kedua bahan ini silahkan teman-teman aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, teman-teman bisa langsung sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk adonan telur, di sini saya menggunakan 4 butir telur utuh, gunakan telur yang suhu ruang dan masih bagus ya. Kemudian gunakan emulsi cake sebanyak 1 sendok teh. Teman-teman bisa gunakan SP, Ovelet atau TBM ya. Kemudian ada gula pasir sebanyak 125 gram gula pasir. Silahkan teman-teman mixer menggunakan kecepatan paling tinggi ya, atau kecepatan maksimal sampai adonannya menjadi kental dan berjejak. Nah, tipsnya supaya teman-teman bisa dapetin adonan yang mengembang, berjejak dan teksturnya bagus, yaitu satu ya, pastikan panci dan pengaduk mixernya ini bersih dari minyak atau air ya. Kemudian mixer menggunakan kecepatan paling tinggi, gunakan telur suhu ruang dan penggunaan emulsi cake sesuai dengan takaran. Misal 4 butir telur menggunakan 1 sendok teh itu sudah cukup ya. Teman-teman kalau bikinnya jumlahnya lebih banyak lagi, emulsi cake-nya juga ditambah lagi gitu ya. Nah teman-teman, kalau adonannya, ciri adonannya bagus tuh seperti apa nih? Ketika diangkat adonannya tuh gak mudah jatuh seperti ini. Ini tandanya adonannya sudah bagus ya, atau sudah sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian kalau sudah selesai mixer, teman-teman bisa masukkan bahan kering sambil diayak ya. Kalau bahan keringnya ini sudah semuanya dimasukkan, kemudian teman-teman mixer menggunakan kecepatan paling rendah sebentar saja sampai tercampur ya. Jadi untuk mengaduk adonan tepung itu nggak perlu lama-lama supaya adonannya nanti jadi bagus. Kemudian kalau sudah tercampur ya, ini mixernya kecepatan paling rendah ya teman-teman. Kalau sudah tercampur seperti ini, selanjutnya teman-teman bisa masukkan bahan basah ya, atau bahan cair. Untuk bahan cairnya teman-teman bisa diaduk kembali ya, supaya lebih tercampur ya antara minyak dan santannya ini. Kemudian kalau sudah diaduk kembali, teman-teman bisa langsung tuang ke adonan tepung ini ya. Kemudian diaduk sampai tercampur rata, gunakan metode aduk balik seperti ini. Pastikan adonan ini benar-benar tercampur ya antara adonan tepung dan adonan dari minyak atau santan ya. Pastikan semuanya ini sudah tidak ada endapan minyak atau santan yang belum tercampur. Harus tercampur semua ya, supaya nanti hasil kuenya jadi bagus gitu ya. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata. Selanjutnya kita bisa siapkan loyang ya. Untuk loyang yang saya menggunakan loyang tulban dioles tipis dengan minyak goreng atau minyak sayur. Untuk ukurannya saya gunakan ukuran 22 cm. Kemudian kalau loyangnya ini sudah disiapkan, teman-teman bisa langsung tuang semua adonan ke loyang tersebut. Selanjutnya ratakan dan rapikan ya, supaya nanti permukaannya pun bagus ya. Nah, kalau sudah diratakan dan dirapikan seperti ini, hentakan 2-3 kali ya, supaya gelembung udaranya tuh keluar ya. Dan kukus menggunakan kukusan yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Jadi sebelum teman-teman mixer, teman-teman bisa siapkan kukusan, sehingga ketika adonannya siap, kukusannya pun sudah panas ya. Pastikan kukusannya ini sudah panas ya. Kemudian silakan teman-teman kukus menggunakan waktu atau kukus selama 25 menit.
gunakan api sedang. Jangan lupa tutup pancinya ini dialasi dengan kain supaya airnya nggak menetes. Jangan buka tutup selama proses pengukusan. Oke, setelah 25 menit kemudian teman-teman bisa tes tusuk menggunakan tusuk sate. Kalau sudah tidak ada adonan yang menempel di tusuk sate seperti ini, tandanya sudah matang. Selanjutnya tinggal kita angkat kue bolu ketannya ini dari kukusan ya. Kalau sudah selesai dikukus dan sudah matang, hasilnya seperti ini ya. Ini panas-panas, teman-teman bisa langsung keluarkan bolunya dari loyang. Untuk cara mengeluarkannya, teman-teman bisa gunakan pisau tipis untuk menyisir pinggiran dari bolunya ini ya, supaya nanti gampang dikeluarkan dari loyang seperti ini. Kemudian teman-teman langsung balik aja pas panas-panas ini dari loyang. Nah, kalau sudah dibalik hasilnya seperti ini. Ini mohon maaf nih agak gompel-gompel sedikit ya. Kemudian istirahatkan bolu tersebut sampai suhunya normal atau nggak panas lagi. Kalau sudah nggak panas lagi, teman-teman bisa langsung balik ya bolu tersebut. Ini saya menggunakan kertas doli dan langsung balik ke mika bolu. Saya menggunakan mika bolu juga ukurannya 22 cm ya, sesuai dengan loyang yang digunakan. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Ini memang kalau untuk ukuran 22 cm bolunya itu kurang tinggi. Kalau teman-teman pengen bolunya menjadi tinggi sesuai dengan mika, teman-teman bisa gunakan loyang ukuran 20 cm. Nanti hasilnya bisa tinggi sesuai dengan mikanya. Tapi kalau teman-teman pengen dapat bolu yang lebar gitu ya, nggak perlu tinggi, teman-teman bisa gunakan loyang 22 cm seperti saya seperti ini. Hanya saja ketika ditaruh di mika itu kurang tinggi kalau pakai 22 cm gitu ya. Kemudian teman-teman bisa jual per mika seperti ini ya. Untuk harga jual silahkan sesuaikan dengan daerah masing-masing. Nah, untuk kamu yang penasaran dengan rasanya seperti apa, teman-teman bisa perhatikan nih. Untuk teksturnya ini bener-bener bolunya tuh empuk banget loh. Nah, seperti ini. Nih ditekan-tekan teksturnya tuh bener-bener empuk banget. Untuk rasanya seperti apa? Yuk kita cobain dulu untuk rasanya nih. Ini masih pas di buka seperti ini ya, teksturnya bener-bener empuk banget loh teksturnya loh. Untuk rasanya seperti apa? Yuk kita cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak ya, khas banget dan kerasa banget bolu dari ketan hitamnya ini. Rasa manisnya juga pas. Silahkan teman-teman coba di rumah. Dan ini teksturnya tuh bener-bener empuk, lembut gitu ya, nggak bikin tenggorokan seret. Silahkan teman-teman coba di rumah. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian video ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, comment, dan share di seluruh sosial media Anda. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.